Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7, dengan saya Desti dan rekan saya, Kak Fatia, Kak Nurida, Kak Siti, dan Kak Revianti akan mempresentasikan artikel ilmiah kami dengan judul Adaptasi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Digital pada Remaja dengan Studi Kualitatif Melalui Wawancara. Penelitian ini membahas bagaimana remaja menggunakan bahasa Indonesia di tengah perkembangan komunikasi digital dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, silakan. Fenomena. Dahulu komunikasi membutuhkan waktu yang lama melalui surat atau telegram. Kini, pesan dapat dikirim dalam hitungan detik melalui aplikasi digital. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana teknologi terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Saat ini, masyarakat modern semakin sering menggunakan bahasa gaul, singkatan, emoji, atau campur kode dengan bahasa Inggris maupun bahasa daerah ketika sedang berkomunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, atau juga X. Penggunaan bahasa Indonesia baku saat ini cenderung hanya digunakan pada situasi formal, sedangkan dalam komunikasi sehari-hari mereka lebih banyak ditemukan dengan ragam bahasa yang bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sebagai dampak perkembangan komunikasi digital. Selanjutnya, kajian pustaka. Apakah komunikasi digital ini menyebabkan menurunnya penggunaan bahasa Indonesia atau justru menunjukkan kemampuan remaja menyesuaikan bahasa sesuai konteks komunikasi? Penelitian ini itu menggunakan teori sosiolinguistik sebagai landasan dalam menganalisis penggunaan bahasa remaja. Menurut saya dan Agustina, variasi bahasa muncul karena adanya perbedaan penutur, situasi, komunikasi, dan fungsi bahasa dalam masyarakat. Selain itu, ada juga dari Holmes yang menjelaskan bahwa seseorang akan memilih bahasa sesuai dengan lawan bicara, tujuan komunikasi, dan domain komunikasi yang dihadapi. Berdasarkan teori tersebut, penggunaan bahasa Indonesia, bahasa gaul maupun campur kode oleh remaja dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap konteks komunikasi. Lalu berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi digital itu belum digital mendorong meningkatnya penggunaan bahasa gaul, campur kode, dan bahasa asing dalam komunikasi remaja. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada fenomena bahasa gaul atau campur kode. Penelitian yang secara khusus mengkaji adaptasi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks komunikasi digital pada remaja masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana remaja memilih dan menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan lawan bicara. Selanjutnya, Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan besar. Bagaimana remaja beradaptasi dalam menggunakan bahasa Indonesia di era komunikasi digital? Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana adaptasi penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi digital pada remaja? Yang kedua, bahasa apa yang sering digunakan remaja dalam berbagai media komunikasi digital? Yang ketiga, apa faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam berbagai situasi komunikasi? Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis adaptasi penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi digital di kalangan remaja dan untuk mengidentifikasi ragam bahasa yang paling sering digunakan dan dalam berbagai media digital, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa pada remaja. Next. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria remaja berusia 15-19 tahun dan aktif menggunakan sarana digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lainnya sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Dalam penelitian ini, data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terstruktur yang dicatat dalam formulir digital. Instrumen penelitian ini terdiri atas 7 indikator yang dikembangkan berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu yang pertama penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi lisan, yang kedua penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi tertulis, yang ketiga penggunaan bahasa gaul, yang keempat campuran kode antar bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah, yang kelima perbedaan penggunaan bahasa pada komunikasi lisan dan tulisan, yang keenam sikap terhadap penggunaan bahasa Indonesia, dan yang ketujuh, harapan responden terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada era digital. Next. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian, di mana penelitian ini melibatkan 20 responden. Pada gambar 1, dapat dilihat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling sering digunakan oleh responden di media sosial. Di sisi lain, masih terdapat responden yang menggunakan bahasa campuran dan hanya sebagian kecil menggunakan bahasa Inggris. Temuan ini menunjukkan bahwa remaja tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, namun mereka tetap mampu menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai dengan konteks komunikasi dan siapa lawan bicaranya. Temuan ini sejalan dengan Nasution et al. Tahun 2026 yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di era digital tetap dipertahankan dengan penyesuaian ragam bahasa sesuai dengan konteks komunikasi.
Lalu selanjutnya pada gambar 2 terlihat bahwa sebanyak 75% responden mengaku sering menggunakan bahasa gaul di media sosial. Penggunaan bahasa gaul umumnya dilakukan saat berkomunikasi dengan teman sebaya, serta dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan dan juga media sosial. Selain bahasa gaul, ada juga bahasa campur kode yang masih cukup sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori sosiolinguistik yang dikemukakan oleh Haier dan Agustina tahun 2010 yang menyatakan bahwa variasi bahasa muncul sebagai akibat adanya perbedaan penutur, situasi komunikasi, serta fungsi bahasa dalam kehidupan masyarakat. Baik, hasil penelitian selanjutnya terdapat pada gambar 3, yaitu persepsi responden tentang dampak penggunaan bahasa Indonesia. Pada gambar 3 terlihat bahwa 55% responden tidak setuju bahwa penggunaan bahasa gaul dapat mengurangi kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara ada pada 35% responden setuju bahwa penggunaan bahasa gaul yang berlebih dapat memberikan dampak negatif, dan pada 10% responden masih ragu-ragu untuk setuju atau tidak menyetujui. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memandang bahasa gaul tidak menjadi masalah selama digunakan secara tepat sesuai dengan situasi dan konteks komunikasi. Hasil tersebut memperkuat hasil penelitian dari Amelia et al. 2024 bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pengguna bahasa Indonesia. Next. Selanjutnya masuk kita kepada bagian pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa dipilih sesuai dengan lawan bicara, bahasa dipilih sesuai tujuan komunikasi, dan bahasa dipilih sesuai media komunikasi. Temuan ini sejalan dengan Chad dan Agustina pada tahun 2010, Holmes pada tahun 2013, Ahmed et al. Pada tahun 2025. Next. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang utama dalam komunikasi yang formal. Sementara itu, variasi bahasa seperti bahasa gaul dan campur kode lebih banyak digunakan pada situasi informal sebagai bentuk adaptasi komunikasi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, teman, media sosial, dan perkembangan teknologi digital. Selain itu, responden juga menunjukkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus kemampuan beradaptasi dalam komunikasi digital. Perihal tersebut juga memperkuat teori sosial linguistik dan menunjukkan bahwa komunikasi digital mendorong adaptasi bahasa tersebut. Dengan demikian, komunikasi digital tidak menurunkan atau menyebabkan hilangnya fungsi bahasa Indonesia, tetapi mendorong munculnya variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks komunikasi. Dan penelitian kami juga terdapat keterbatasan, yaitu keterbatasan waktu dan karakteristik responden, sehingga mendapatkan responden yang relatif cukup sedikit ya. Kemudian saran dari penelitian kami adalah diharapkan penelitian selanjutnya melibatkan jumlah responden yang lebih banyak dan wilayah penelitian yang cakupannya lebih luas lagi. Selain itu juga remaja diharapkan tetap atau mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada situasi formal dan menggunakan variasi bahasa secara bijak sesuai konteks komunikasi. Selanjutnya, ah, dan juga kami menyarankan agar seluruh pihak, baik sekolah, keluarga, dan masyarakat tetap terus meningkatkan literasi bahasa Indonesia agar tetap menjadi bagian dari jati diri generasi berikutnya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya.